Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama Ana mengajak kita semua yang ada di sini untuk mendoakan Pak Purnomo rahimahullah taala. Ya, kabarnya cukup mengejutkan Ana, tidak terlihat beberapa hari di masjid beliau. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau, merahmati beliau dan melapangkan kuburannya. Jangan lupa didoakan beliau. Ya, karena kita juga suatu saat akan menyusul beliau, cepat atau lambat. Baik, selanjutnya kita akan coba masuk ke pembahasan surat baru, yaitu surat Al-Infitar. Pada sebelum pertemuan yang lalu kita baru selesai dari surat Al-Mutaffifin. Sekarang kita masuk surat Al-Infitar. Setelah surat Al-Infitar ini kita masuk surat At-Takwir. Jadi 3 surat ini ibarat satu rangkaian, tapi dia terpisah oleh surat Al-Mutaffifin. Al-Insyiqaq, Al-Infitar sama At-Takwir. Itu seperti satu kesatuan surat tersebut karena sama-sama menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain, falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u infatarat wa idza as-samaa'u insyaqqat." Siapa yang ingin merasakan hari kiamat seakan-akan dia menyaksikan dengan matanya, maka hendaknya dia membaca surat At-Takwir, As-Sama'un Syaqqat, kemudian surat Al-Infitar, kemudian surat Al-Insyiqaq. Karena 3 surat tersebut menjelaskan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Adapun keutamaan surat ini ada beberapa, diantaranya dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz bin Jabal mengimani orang-orang di kampungnya dengan baca surat Al-Baqarah yang sangat panjang, maka Nabi SAW menegurnya. Dan diantara riwayatnya menyebutkan bahwasanya Nabi menganjurkan Mu'adz bin Jabal ini kalau sholat Isya itu baiknya membaca Awsatul Mufassal, ya, surat-surat yang terpisah-pisah tapi yang pertengahan, ya, seperti Syamsi wa Duhaha, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di riwayat lain disebutkan idza sama'un fatarat, ini surat Al-Infitar. Baik, kita semoga bisa menyelesaikan surat ini seluruhnya, ya. Jadi kita coba agak cepat pembahasannya karena ini mungkin pertemuan terakhir kita sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza sama'un fatarat, tatkala langit terbelah. Al-Infitar itu artinya terbelah. Di sini Allah menyebutkan tatkala langit terbelah. Ini kita sudah sebutkan di surat Al-Insyiqaq bahwasanya Allah sering menyebutkan tentang bagaimana besarnya dan agungnya penciptaan langit. Karena apa? Karena langit itu adalah makhluk terbesar yang kita saksikan dengan mata kita. Yang bisa kita lihat, makhluk Allah yang paling besar ya langit. Tapi adakah makhluk yang lebih besar dari langit? Oh, ada banyak, ya. Ada banyak. Seperti kursi, kemudian juga arsy Allah yang merupakan makhluk yang paling besar. Tapi yang bisa disaksikan manusia paling besar, makhluk Allah, ya langit. Besar sekali. Dan sangat luas. Benda-benda langit yang begitu besarnya ada di situ. Langit, matahari, bulan, dan bintang-bintangnya, planet-planet berorbit di langit.
Allah sebutkan was-samaa'a banainaha wa inna lamusi'un dalam surat Adz-Dzariyat. Dan langit telah kami bangun. Kami bangun menciptakan langit dengan kekuasaan kami dan kami yang meluaskannya, kata Allah. Jadi langit itu sangat luas. Makanya dalam beberapa ayat Allah sering membandingkan penciptaan manusia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan penciptaan langit. Makhluk manusia ini makhluk sangat kecil sekali, sangat mudah bagi Allah menciptakan dan sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Sangat mudah. Manusia itu makhluk kecil, lemah. Makanya Allah bandingkan nggak ada apa-apanya penciptaan kalian dibandingkan penciptaan langit. Antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian manusia itu penciptaannya lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penciptaan langit. Dan juga Allah sebutkan bagaimana Allah jadikan langit ini bisa tegak berdiri, nggak jatuh tanpa tiang, nggak ada tiangnya, bisa nggak jatuh menimpa bumi. Allah berfirman, khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit-langit tanpa tiang yang kamu lihat, nggak ada tiangnya. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya langit itu emang Allah yang tahan. Allah yang menahan langit itu supaya dia tetap di posisinya, nggak bergeser, nggak apalagi sampai jatuh ke bumi. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, wa yumsikus sama an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit itu supaya nggak jatuh ke bumi. Jadi langit ini Allah sering gambarkan dalam Al-Quran, ini makhluk yang sangat luar biasa besar, supaya apa, kita ini merenungi, tadabbur, lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa merenungi bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ulang-ulang nih, lihat makhluk-makhluk. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melihat unta-unta itu bagaimana penciptaan unta, dan tidakkah mereka melihat bagaimana langit itu ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat yang menyebutkan tentang langit yang begitu luar biasanya, dahsyatnya, nanti pada hari kiamat akan Allah rubah, Allah hancurkan. Langit yang begitu besarnya, begitu dahsyatnya penciptaannya, akan Allah rubah, Allah hancurkan, berubah kondisinya. Bahkan bukan cuma langit, seluruh alam semesta ini akan berubah kondisinya. Ketika nanti kita berpindah ke alam akhirat kita, semua akan berubah. Makanya di sini Allah SWT menjelaskan di ayat pertama ini, bos, ketika langit itu terbelah. Allah SWT berfirman, perhatikan, Allah berfirman dalam surat Fatir, Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak melenceng. Allah yang menahan langit dan bumi supaya tidak melenceng, tidak bergeser, tetap pada posisinya, tetap pada orbitnya, sesuai dengan keteraturannya. Nah, nanti pada hari kiamat, keteraturan langit, benda-benda langit, perputaran orbit-orbit, benda-benda langit, planet dan bintang-bintang, semua keteraturan itu akan berubah menjadi kekacauan nanti pada hari kiamat. Dan Allah yang menghendaki itu terjadi. Yang menunjukkan akan hancurnya alam semesta ini, terutama langit yang begitu besarnya. Nah, di ayat tadi, ayat pertama sebutkan tatkala langit terbelah. Dalam surat Al-Insyiqaq yang sebelum Mutaffifin kita bahas itu, idas sama'un syaqqat, itu juga sama maknanya, tatkala langit terbelah. Nah, apa bedanya fatarat sama insyaqqat? Sama-sama terbelah. Apa yang membedakan antara idas sama'un syaqqat sama idas sama'un fatarat? Ada insyiqaq, idas sama'un syaqqat, ayat pertama. Di sini idas sama'un fatarat. Disebutkan oleh para ulama, oleh para mufassirin, perbedaan antara al-infitar sama al-insyiqaq. Insyaqqat sama fatarat. Infatarat, bedanya kalau infitar itu terbelahnya, langit itu mulai terbelah di awal-awal, mulai pecah sedikit, mulai belah sedikit. Dan ketika insyiqaq itu baru langit itu benar-benar terbelah dengan sempurna. Maka ketika langit ini nanti pada hari kiamat, langit ini mulai infitar, dia pecah sedikit langit. Kemudian
tingkatan berikutnya jadi insyiqaq, terpecah dengan sempurna. Lihat. Jadi Allah SWT menyebutkan ya, dalam ayat surat An-Naba ayat 12 Allah menyebutkan bahwasanya langit itu Allah jadikan kuat dan kokoh. Allah berfirman wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami menciptakan di atas kalian itu 7 langit yang sangat kuat dan kokoh. Kuat dan kokoh langit itu. Tapi nanti pada hari kiamat Allah jadikan itu langit terpecah, infatarat, kemudian insyaqqat, maka langit yang kuat itu akan menjadi lemah. Yang kata Allah langit itu sangat kuat dan kokoh, nanti ketika dia mulai terbelah, langit itu menjadi lemah. Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 6, ayat 16. Wa ansyaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Dan tatkala langit itu terbelah, maka pada hari itu langit menjadi rapuh, dia lemah. Nah, ketika langit itu sudah infatarat, kemudian insyaqqat, kemudian dia melemah wahiyah, maka dia pergi ke tingkatan berikutnya al-qashtu. Al-qashtu itu artinya langit ini mulai lepas dari bingkainya. Mulai lepas dari bingkainya seperti kulit yang dilepaskan dari seekor hewan. Itu al-kasht istilahnya. Nah, setelah langit itu mengalami al-kashtu, mulai lepas dari bingkainya setelah terpecah-pecah itu, barulah di situ Allah melipat langit-langit yang 7 itu. Allah sebutkan yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub. Ingatlah pada hari nanti kami akan gulung langit itu seperti lembaran-lembaran buku. Makanya Allah sebutkan juga dalam surat Az-Zumar wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Allah mengajak berpikir. Manusia itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Tidak ada yang memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Banyak yang kurang ajar sama Allah SWT. Banyak berbicara tentang Allah, perkataan-perkataan tidak pantas disematkan kepada Allah. Tatkala Allah menyatakan Allah itu berbicara, punya sifat kalam, sebagian ahli bid'ah meyakini Allah itu nggak bisa berbicara, menafikan sifat kalam, menafikan Allah itu bisa dilihat di akhirat dengan logika-logika. Wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Orang yang punya adab sama Allah. Apa kata Allah? Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Dan padahal bumi ini seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit itu dilipat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dilipat ada. Jadi urutan kejadian itu pertama al-infitar, awal terbelahnya langit, terbelahnya sedikit. Kemudian ke tahapan berikutnya al-insyiqaq, baru terbelah dengan sempurna langit. Kemudian langit itu yang ketiga, langit itu menjadi mulai melemah, mulai rapuh. Kemudian yang keempat al-kashtu. Al-kasht ini artinya langit itu mulai lepas dari tempatnya. Kemudian yang kelima at-tayy, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi-kondisi perubahan langit nanti pada hari kiamat. Yang perlu untuk kita renungi di sini hadirin azza wa jalla. Allah sering berulang-ulang menyebutkan bagaimana kedahsyatan kejadian-kejadian dahsyat luar biasa yang akan terjadi pada hari kiamat, supaya kita merenung. Bukan cuma bacaan kita, bukan cuma sekedar bacaan kita, merenung bagaimana mengerikannya hari itu. Makanya Allah sebutkan hari kiamat tuh orang itu ketakutan dalam keadaan yang sangat mengerikan. Orang tuh ketakutan sampai matanya terbelalak, ada yang matanya jadi biru, jantungnya naik sampai ke tenggorokannya karena ketakutannya. Coba kita renungi hadirin kondisi langit seperti itu. Ini langit sekarang ya. Ada geledek saja kita, jantung kita mau copot hadirin. Tiba-tiba ada geledek yang kencang banget suaranya pada istighfar biasanya. Kaget, loncat, langsung jantung berdebar. Itu baru satu geledek di satu titik hadirin. Bagaimana di hari kiamat tuh langit kebelah, pecah. Itu bintang-bintang sudah nggak beraturan pada berjatuhan. Kira-kira suaranya seperti apa kira-kira? Kira-kira seberapa mengerikannya suaranya? Toh suara geledek saja kita ketakutan, kadang kaget, suara gemuruh. Beberapa kali kejadian ada yang kejadian kita lihat ya di berita, meteor jatuh ya.
batu-batu meteor, asteroid lah apa. Itu daya rusaknya luar biasa. Satu loh kadang meteor jatuh. Gimana kalau bintang-bintangnya pada jatuh? Kebelah langitnya dan seterusnya. Naudzubillah, kondisi yang sangat mengerikan ada ketika itu. Seperti itu Allah berikan gambaran nanti pada hari kiamat. Kejadiannya. Kayak di ayat kedua Allah sebutkan wa idzal kawakibun tatharat. Dan tatkala bintang-bintang berjatuhan. Al-kawakib itu bintang-bintang atau planet-planet itu semua akan keluar dari orbitnya dan mulai berjatuhan. Kira-kira seperti apa itu kondisinya? Orang meteor jatuh aja ledakannya, kerusakannya luar biasa. Apalagi itu bintang-bintangnya berjatuhan dengan langit yang sudah terbelah. Wa idzal biharu fujirat, dan tatkala lautan dijadikan meluap. Nah, nanti disebutkan juga dalam surat At-Takwir, laut itu dijadikan fujirat, dijadikan meluap setelah semuanya menyatu. Jadi al-bihar dalam ayat seperti ini itu maknanya umum ya, termasuk bukan cuma laut saja, termasuk juga danau, sungai-sungai semua. Nah, antara air tawar dan air asin itu akan terpisah, nggak akan bersatu, nggak bersatu antara air tawar sama air laut, dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah sebutkan wa huwa alladhi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, dalam surat Al-Furqan Allah sebutkan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar, yang ini asin, dijadikan di antara keduanya batasan, dinding batas yang tidak bisa ditembus. Makanya kadang kita lihat ada laut itu, dia seperti ada dua laut yang terpisah, benar-benar terpisah. Kau sebutkan dalam surat Ar-Rahman kan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut seakan-akan bertemu, tapi ada pemisah di antara keduanya. Coba antum cariin di internet. Laut yang terpisah. Kadang ada benar-benar laut itu kelihatan beda warna, benar-benar ada garisnya, enggak dijadiin satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tawar sama yang asin. Nah, nanti pada hari kiamat semuanya akan dijadikan satu. Semuanya air-air itu akan bersatu semua, yang tawar, yang manis, sehingga meluap. Setelah meluap, lautan tersebut itu akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menyala menjadi api. Wal'iyadzubillah. Kemudian di ayat keempat Allah berfirman wa idzal qubur bu'thirat, dan tatkala kuburan dibalik. Maksudnya apa? Yang ada di dalam kubur akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Nah, di ayat kelima Allah sebutkan, maka ketika manusia menyaksikan itu, ketika terjadi itu, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Jadi tatkala melihat kejadian-kejadian itu nanti Allah sebutkan manusia itu akan sadar ketika itu apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang dilalaikan. Nah, makna qaddamat wa akharat ini ada beberapa tafsiran di kalangan ahli tafsir ya, para ulama. Di antaranya ada yang menafsirkan qaddamat, yaitu dia melihat keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Kemudian ada juga yang berpendapat qaddamat wa akharat itu artinya dia melihat amalan-amalan yang dikerjakan, dan dia melihat juga apa balasan-balasan yang Allah berikan untuk amalannya tersebut. Ini antara tafsiran. Jadi mungkin dia melihat dia pernah melakukan ini, dia akan mendapatkan balasan ini. Nanti manusia akan melihat pada hari itu. Di antara tafsiran dari kalangan para salaf juga ma qaddamat wa akharat itu. Qaddamat itu kalau secara bahasa itu yang dimajukan. Wa akharat artinya yang dimundurkan, secara bahasa maknanya itu. Di antara tafsirannya, seorang nanti pada hari itu dia akan tahu tuh apa kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan, dan dia juga akan tahu apa keburukan-keburukan yang sudah dikerjakan, itu akan hadir di hadapannya dia. Maka Allah sebutkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan sebesar dzarrah, dia akan lihat nanti hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Siapa yang melakukan keburukan sebesar darah, dia kan juga akan melihat hasilnya. Kemudian di antara tafsirannya, maqaddamat wa akharat, yang disebutkan oleh sebagian salaf, yaitu manusia nanti pada hari itu akan mengetahui apa yang dia kedepankan, maksudnya yang amalan-amalan yang dia lakukan semasa hidupnya. Dia akan lihat. Wa akharat artinya amalan-amalan yang berjalan pahalanya kepada dia setelah dia meninggal dunia. Ini di antara tafsirannya. Jadi nanti amalan-amalan yang dia kerjakan semasa dia hidup itu dilihat. Kemudian nanti ada amalan-amalan dia yang terus berjalan pahalanya ke dia setelah dia meninggal dunia, itu juga akan dilihat. Nah, ini juga di antara pentingnya untuk kita itu kalau bisa punya pahala jariyah, hadirin azallahu wa iyyakum. Ini penting sekali. Mumpung masih hidup, kita itu beramal dengan cerdas. Di antara cara kita beramal dengan cerdas, kita cari amalan-amalan yang pahalanya itu bisa ngalir terus sampai setelah kita terbujur kaku dalam kuburan kita masih punya pahala yang masuk terus. Caranya bagaimana? Ya kita cari pahala-pahala jariyah, hadirin. Ini penting. Kita berusaha punya pahala jariyah, punya wakaf kalau bisa. Cari masjid-masjid yang butuh biaya pembangunan, sumbang. Pesantren, rumah tahfiz, pengadaan Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran, pengadaan air, pengadaan sumur. Cari pahala-pahala itu untuk kita menanamkan pahala jariah untuk kita. Setelah kita meninggal dunia, pahalanya terus masuk itu. Itu yang akan berjalan terus. Itu diantara tafsiran wa akharat. Yang ada yang mau bangun masjid, nggak harus satu masjid utuh. Yang penting kita ada kontribusi di situ. Ya man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin, kata Nabi SAW. Siapa yang bangun rumah Allah masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung, dia kontribusi. Akan Allah dibangunkan baginya banallahu lahu baitan fil jannah, akan Allah membangunkan baginya rumah di surga. Maka kalau bisa kita kontribusi di situ. Di amalan-amalan jariah. Di antara yang kita pahalanya akan terus mengalir, yaitu kita mendidik anak-anak yang soleh di rumah. Anak yang kita didik menjadi anak yang baik, anak yang soleh, kita arahkan, kita bimbing, kita tarbiyah dengan baik sehingga anak ini tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu caranya beribadah. Dia bisa baca Al-Quran melalui usaha kita masukkan ke sekolah, kita datangkan guru ngaji sehingga ini anak menjadi anak yang soleh. Apalagi kalau anak ini nanti setelah kita meninggal dunia dia rajin mendoakan kita, oh itu aset yang terbaik. Pahala jariyah akan terus mengalir cuma dari doa-doa anak-anak kita. Karena setelah kita meninggal dunia udah nggak ada lagi amalan yang bisa masuk masalahnya. Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka amalannya sudah terputus, semua terputus sudah kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dengan cara ilmu bermanfaat kepada manusia, dimanfaatkan ilmu tersebut, pahalanya ngalir terus walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga apa? Awwaladun salih yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan untuk dia. Nah, di sisi lain ada orang yang juga mendapatkan dosa jariyah, hadirin. Walaupun dia sudah meninggal, dosa terus ditransfer ke dia yang sudah terbujur kaku dalam kuburannya. Wal'iyadzubillah. Ada ketika dia mengajarkan keburukan, ya, ketika dia memotivasi orang untuk melakukan keburukan, apalagi ketika dia mengajak manusia untuk bermaksiat, apalagi sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sekarang banyak orang-orang yang benar-benar dia memperjuangkan kesyirikan itu. Dia benar-benar dia berjuang bagaimana orang kaum muslimin itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyari dalil, saking diperjuangkan itu kesyirikan. A'udzubillah.
Ada yang haram, jelas haram dihalalkan. Nyari-nyari dalil muter-muter halal. Ya. Ada yang berusaha keras mau menghalalkan musik. Ya Allah ya Rabb. Padahal para ulama ada nulis ada sebanyak-banyaknya kitab itu. Lihat fatwa para ulama 4 mazhab ijma akan halal musik. Sekarang, ada orang berusaha, jangan heran. Karena Allah sudah bilang di akhir zaman akan ada orang yang menghalalkan musik. Itu sudah sabda Nabi SAW dan terbukti. Nah, orang yang seperti ini dari keburukan-keburukan yang dia sampaikan, dia akan terima terus dosanya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, wal'iyadzubillah. Dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan tentang kondisi hari kiamat, Allah SWT berfirman, ya di ayat ke-6, mencela bagaimana lalainya manusia. Allah berfirman, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah menjadikan kamu terpedaya sehingga kamu berbuat durhaka kepada Allah yang Maha Mulia? Jadi disebutkan itu kata Rabb, ya perhatikan ya, al-insan secara umumnya al-insan itu kalau dalam surat Makkiyah ketika disebutkan insan itu umumnya khitabnya itu kepada orang-orang kafir. Ini sedang disampaikan kepada orang kafir, wahai manusia. Kalau ayat Makkiyah, surat Makkiyah itu umumnya maknanya orang-orang kafir. Kalau disebutkan manusia, apa yang telah menjadikan kalian terpedaya birabbika, kepada Rabbmu. Dipakai kata Rabb dalam ayat ini karena sekali lagi orang musyrikin Mekah itu mereka mengimani rububiyah Allah SWT. Mereka mengimani Allah Rabbnya yang menciptakan dia. Mereka meyakini itu. Rububiyah mereka meyakini. Makanya Allah sebutkan birabbika, dengan Rabbmu yang menciptakan, yang mengurusmu, yang memberikan rezeki kepadamu. Kenapa engkau terpedaya sehingga berdurhaka kepadamu? Bi rabbikal karim, Rabbmu yang maha mulia, yang maha baik kepadamu, yang sudah memberikan berbagai macam nikmat. Kenapa didurhakai? Diingatkan, Rabbmu yang kamu imani, yang menciptakanmu itu sudah banyak baik, sudah terlalu banyak kebaikannya kepadamu. Lantas kenapa masih didurhakai? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kemudian Allah menyebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka orang-orang musyrikin ketika itu. Allah ingatkan, yaitu Rabb yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menciptakan, menjadikan penciptaanmu seimbang. Ajak berpikir, dijadikan kamu ini penciptanya sempurna. Manusia penciptanya sempurna, jadikan dia penciptaannya sempurna dengan bentuk yang proporsional, badan yang sehat. Itu nikmat dari Allah SWT. Bayangin kalau Allah ciptakan kaki kita 3 dari. Atau misalnya mata kita ini di sini posisinya. Ya, atau kuping kita di sini posisinya. Ini pernah kita bahas dulu. Itulah kalau kita merenungi bagaimana sempurnanya Allah menjadikan penciptaan kita, itu menjadikan kita bersyukur. Makanya Allah sebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian dulu, lihat dulu diri kalian, penciptaan kalian, lihat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menjadikan penciptaan kalian ini sempurna? Dengan 2 kaki yang bisa berdiri jalan pakai 2 kaki. Ya. Kalau hewan kakinya 4, jalannya pakai 4 kaki. Lah gimana kalau kita jalannya pakai 4 kaki, pakai tangan juga? Gimana kira-kira? Makanya Allah sebutkan penciptaan kita ini sempurna. Belum lagi kita berbicara bagaimana keajaiban penciptaan mata kita ini, otak kita bagaimana ajaibnya, organ-organ tubuh kita, DNA kita itu bagaimana. Ya luar biasa, Allah jadikan penciptaan kita sempurna. Itu diingatkan Allah SWT yang menciptakan, yang menyempurnakan penciptaanmu, menjadikan kamu sempurna. Itu nikmat. Ingat, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Ini Allah ingatkan lagi.
Ya, Allah yang menciptakan kalian, kata Allah SWT. Jadikan penciptaan kalian itu sempurna, itu nikmat. Maka jangan terpedaya. Apa yang menjadikan kalian terpedaya sehingga durhaka kepada Allah SWT? Allah menjadikan bentuk kalian apa saja, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Menyusun tubuhmu itu kehendak Allah SWT. Kita nggak bisa milih wajah kita bentuknya kayak gimana, hadirin. Lahir ya seperti itu, yaitu Allah kehendaki kita seperti itu bentuknya. Allah jadikan kita tinggi, kita segitu, ya segitu kehendak Allah SWT. Itu semua kehendak Allah. Walaupun kita berusaha, Ana pengen memperbaiki keturunan nih, Ustaz. Ana pengen nikah sama cewek Itali deh, biar keturunannya berubah dikit lah, ya lucu-lucu gitu. Nikah sama cewek Itali. Allah kehendaki, tetap aja anaknya lahirnya pesek saja. Ya kehendak Allah SWT. Bisa jadi ibunya pesek, bapaknya pesek, anaknya mancung. Kehendak Allah SWT. Bisa jadi ibunya hitam, bapaknya hitam, anaknya putih, bisa jadi. Kali aja ada tantenya, omnya, kakeknya, ada gen putihnya, putih dia. Bisa jadi dia ibu bapaknya ini nggak lulus SD dua-duanya, nggak cerdas, anaknya cerdas, bisa jadi kehendak Allah SWT. Ya jadi itu semua Allah sebutkan, Allah ingatkan, itu semua kehendak Allah menciptakan, dan beda-beda, Allah jadikan beda-beda ya, subhanallah. Sidik jari aja ini nggak ada satupun yang sama, coba. Sidik jari manusia ya, subhanallah. Kemudian dalam ayat 9 Allah berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali janganlah kalian begitu, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Tukadzibuna, kalian mendustakan biddin, hari pembalasan. Kayak di antara nama hari kiamat yang sudah beberapa kali kita sebutkan, Yaumuddin. Yaumuddin artinya apa? Hari pembalasan. Karena emang hari itu semua akan dibalas. Yang baik akan dibalas, yang buruk akan dibalas. Semuanya tanpa terkecuali. Pasti akan dia mendapatkan dan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang zolim aja hidup di dunia. Hidupnya enak terus lagi selama di dunia. Sampai dia mati, dia belum dibalas kezalimannya di dunia. Tenang. Dia pasti akan mendapatkan balasnya di akhirat. Pasti. Nggak mungkin tidak. Itulah keadilan Allah SWT. Itulah di antara hikmahnya adanya hari kebangkitan. Yaitu untuk membalas semua yang manusia kerjakan. Besar maupun kecil. Semuanya akan dia dapat balasannya. Karena Allah Maha Adil. Ini juga di antara yang menguatkan bukti bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada, dan itulah yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Mereka tidak percaya bahwasanya mereka akan dibangkitkan setelah kematian. Nggak ada hari pembalasan menurut kamus mereka. Biasa konteksnya surat-surat Makkiyah itu seperti ini biasa, jadi. Wa inna 'alaikum lahafizin. Ayat ke-10. Dan sesungguhnya bagi kalian itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi amalan kalian. Jadi Allah sebutkan ya, kalian itu mendustakan hari pembalasan. Kalian mendustakan hari pembalasan. Padahal di sisi kalian itu ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan apa? Untuk mengawasi dan mencatat amalan kalian. Kenapa? Karena semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikum lahafizin. Allah tekankan wa inna, sesungguhnya malaikat-malaikat pencatatan amal itu benar adanya. Kiraman katibin. Allah sebutkan sifat-sifat malaikat yang Allah tugaskan mengawasi kita itu. Sifat-sifat mereka apa? Kiraman katibin. Yang mereka itu mulia di sisi Allah. Dan yang mencatat perbuatan kalian, katibin. Dan itu Allah tegaskan dalam ayatnya dalam surat Qaf. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid."
Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali di sampingnya ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Raqibun atid. Sekali lagi hadirin azallahu yakum, raqibun atid ini bukan namanya malaikat itu, jangan salah paham. Banyak orang yang ngira malaikat pencatat amal siapa? Raqib dan atid, ini bukan nama. Raqib itu artinya yang selalu mengawasi. Atid itu yang selalu hadir. Catat, bukan namanya. Raqib sama atid ini banyak yang salah paham. Itu bukan nama malaikat. Raqib itu artinya mengawasi. Atid itu yang selalu hadir di sisinya. Jadi semua yang kita ucapkan tanpa terkecuali, semuanya itu pasti akan dicatat dan pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas. Makanya orang kalau semakin banyak ngomong, semakin besar potensi dia berdosa. Karena nggak semua yang kita omong itu perkara yang baik terkadang. Nggak semua yang kita omong itu baik. Maka kita ngelatih diri ini untuk diam. Banyak orang sekarang nih kelas belajar ngomong, public speaking. Banyak itu kelas sekarang online. Gimana kita belajar ngomong biar ngomongnya cakep, biar ngomongnya lancar, biar ngomongnya keren. Coba buka kelas, belajar diem. Itu penting itu. Gimana kita ngelatih diri kita ini untuk hemat irit bicara. Apalagi Ramadan nanti, yang terlalu banyak ngomong. Ya, semakin banyak dosa kita berkurang nanti pahalanya. Karena ngomong, ntar nyerepet-nyerepet ya pasti. Ngomongin orang, nyinggung. Kadang ada ya dosa-dosa dikit lah. Kadang ya manipulatif dikit lah. Kadang kita nggak sadar. Karena kebanyakan ngomong. Ujung-ujungnya banyak dosa. Tidak satu ucapan pun kecuali akan dicatat masalahnya. Makanya kalau bisa kita sebelum ngomong itu, apa dulu hadirin? Mikir dulu. Makanya kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Artinya apa? Artinya nih orang kalau dia berucap yang dia mau mengamalkan hadis itu, artinya setiap kali dia mau ngomong, dia mikir dulu. Ini yang mau ucapin ini baik atau tidak. Kalau nggak baik, dia diam. Orang yang bisa seperti itu, luar biasa. Luar biasa. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang semua orang dikomentarin deh. Segala sesuatu komentarin. Semua udah. Netizen. Semua dikomentarin. Coba postingan apa aja. Baca komennya. Macam-macam sudah. Dalam dan luar negeri. Apalagi kalau postingan soal politik. Luar biasa. Dikira nggak dicatat semua itu sama malaikat itu yang dia komen. Dicatat. Dia akan tanggung jawab semua yang dia komen itu. Kemudian kata Allah SWT, ya'lamu ma taf'alun. Nih, sifat malaikat yang berikutnya. Jadi cuma kiraman katibin. Mereka tuh malaikat-malaikat yang mulia, yang mencatat perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Malaikat tuh tahu, ini catat. Jadi jangan kira kita bisa sembunyi ya. Dari apa yang kita lakukan, semua akan dicatat. Makanya paling enggak ya, para ulama disebutkan ini malaikat yang mulia. Paling enggak kita malu lah sama mereka. Mereka ini bukan makhluk biasa, bukan makhluk kaleng-kaleng. Ini malaikat dan malaikat-malaikat yang mulia lagi, yang terus mengawasi kita. Maka paling enggak kita ya punya rasa malu lah sama malaikat itu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang golongan al-abrar, ayat ke-13, innal abrara lafi na'im. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya surah Mutaffifin. Kita jelaskan apa makna al-abrar, kita nggak perlu bahas lagi di sini persingkat waktu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar dalam neraka. Jadi para ulama menyebutkan ya, Ibnu Qayyim, al-abrar itu orang yang berbuat baik, kebaikan. Itu dia berada dalam kenikmatan. Maksudnya di sini bukan nikmat di surga doang. Jadi Allah menjanjikan kenikmatan bagi orang yang berbuat baik itu di 3 fase kehidupannya.
Di dunia dia akan dapat kenikmatan, di alam barzakh dapat kenikmatan, dan di surga dia akan mendapatkan kenikmatan. Makanya orang yang baik, yang dekat dengan Allah, yang hatinya selalu bertakwa kepada Allah SWT, walaupun dalam ekonominya lagi susah, dia pasti akan merasakan kebahagiaan dalam hatinya. Itu kebahagiaan yang harus masuk ke dalam hatinya. Para ulama dulu tuh hidupnya bahagia, padahal susah. Mau makannya pakai roti keras dicelupin di air lu di sungai buat pakai makan. Itu jadi hadis nih seperti itu mereka. Tapi mereka bahagia kenapa? Karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia di dunia. Makanya kata para salaf dulu, "Lau ya'lamul muluk wa abdal muluk ma nahnu alaihi la jaladuna alaihi bisuyuf." Kalau misalnya raja-raja itu anak-anak raja tahu kebahagiaan yang kami rasakan dalam hati kita, dan pasti mereka akan rampas dengan pedang kalau mereka bisa. Karena mereka pengen bahagia. Bahagianya karena apa? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan di dalam hati. Demikian juga orang fujar, dia mendapatkan kesengsaraan bukan cuma di neraka nanti, di dunia dia sengsara hidupnya, sesak dadanya. Dia senang-senang dengan maksiatnya, tapi kesenangannya semu, hilang kenikmat. Maksiat itu selesai, sesak lagi dadanya, gelisah dia. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalam neraka pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka sama sekali tidak akan ghaib dari neraka jahanam tersebut. Artinya apa? Mereka mau keluar dari neraka jahanam mustahil, nggak mungkin keluar. Bahkan azabnya nggak konstan ya, tapi azabnya akan terus meningkat. Azab neraka wa'iyadzubillah. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Naba, "Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba." Maka rasakanlah, kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kalian apa itu yaumuddin, hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Dia mau nolong dirinya saja nggak bisa pada hari itu, apalagi dia mau nolong orang lain. Yaitu yaumuddin, hari di mana orang nafsi sendiri sama urusannya. Bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya, suami istri kabur. Nggak ada istilah tenang istriku, nanti di akhirat aku akan menolongmu. Nggak ada. Kabur semua nafsi. Nggak ada bisa menolong. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Wal amru yauma idzin lillah. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena panjang pembahasan, banyak faedah yang bisa kita ambil, tapi karena terbatasnya waktu, kita segerakan. Demikian kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, memberikan taufiknya kepada kita untuk beribadah secara maksimal di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.